Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Nashaikhul Ibad. Sebelumnya mari kita bacakan Fatihah, kita hadiahkan untuk mu'allif hadal kitab Syekh Ibni Hajar al-Asqalani wa syarih hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani. Tsumma ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala mana wa salafuna sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiyatin riwayataken nani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ahana ngino-ngino sapa man khamsatan ing wong limo, khamsatan ing limo minan nasi kang tetep saking menungso, khosiro mongko tuna sapa man khamsatan ing limo, ai ahlaka tegese ngerusak sapa man khamsata umurin ing limo pira-pira perkara. Rupane siji man utawi sapane wong iku istakhaffa ngremehaken sapa man bil ulama'i kelawan ulama. Biang taroka gambare ento ninggalaken sapa man ta'zimahum ing ngegungaken ulama. Khosiro mongko tuna sapa man, mongko rugi sapa man ad-dina ing agamane. Fa innahum krana temen setuhune ulama iku ma'dinu syariati, dadi sumbere ilmu syariat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, barang siapa menghina 5 golongan dari manusia, maka ia akan merugi dalam hal 5 perkara. Maka dia akan kehilangan 5 perkara. Yang pertama, barang siapa meremehkan para ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris ilmunya para nabi. Barang siapa meremehkan para ulama yang menjadi pewaris ilmunya para nabi, ini kata Nabi, ia akan rugi dalam urusan agamanya. Karena para ulama ini menjadi sumbernya ilmu syariat. Kita bisa beramal ibadah, bisa melakukan kebaikan, ini karena tuntunan ilmunya para ulama. Jadi kalau kita
meremehkan para ulama, ini maka kita akan kehilangan manfaatnya ilmu. Jadi seringkali kita ini merasakan berat untuk melakukan amal ibadah, untuk melakukan kebaikan. Ini tanpa kita sadari seringkali kita ini meremehkan para ulama yang menjadi sumbernya ilmu syariat, yang membawa ilmu syariat kepada kita. Apalagi situasi akhir-akhir ini, apalagi menjelang tahun-tahun politik ini, kita sering terpengaruh situasi politik. Kita sering meremehkan para ulama karena berbeda aspirasi politiknya. Bahkan seringkali para ulama ini dibully di medsos. Para ulama ini digunjing, dirasani di medsos. Kita sering menjumpai hal-hal yang seperti itu. Tanpa kita sadari akan berpengaruh negatif kepada diri kita sendiri. Ini akan merugikan diri kita sendiri. Ini kita akan mendapatkan akibatnya. Kita menjadi malas untuk beribadah. Kita menjadi tidak istiqomah ibadah. Kita menjadi berat untuk melakukan amal ibadah, amal kebaikan. Ini kata Nabi, ini karena meremehkan ulama, karena bahkan kadang-kadang sampai para ulama, para kiai ini dijadikan bahan bulian di medsos karena masalah sepele, karena aspirasi politiknya yang tidak sama. Ini akan berakibat sangat fatal kepada agama kita. Karena para ulama ini pembawa ilmu agama. Kalau ilmu kita tidak manfaat, ini akan berakibat kita akan berat untuk melakukan amal kebaikan, berat untuk melakukan amal ibadah. Ini yang pertama. Wa man utawi sapane wong iku istakhofa ngremehaken sapa man bil umaroi kelawan pira-pira wong kang anduweni panguwasa, kekuasaan. Ayil muluki tegese pira-pira ratu. Kalau zaman dulu penguasa itu ya raja. Kalau sekarang ya orang-orang yang duduk di pemerintahan. Khosira mongko tuna sapa man ad-dunya ing perkara donya. Lianahum krana temen setuhune umara iku alladzina wong akeh yuratibuna kang ngatur sapa alladzina umurad dunya ing pira-pira urusan donya. Wazimamuhum utawi wazimamuha utawi kendaline dunya iku biaidihim ana kekuasaane umara. Ini kita juga diingatkan oleh Nabi. Barang siapa meremehkan para umara, barang siapa meremehkan para penguasa, barang siapa meremehkan pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan, maka dia tidak akan mendapatkan kesuksesan dalam hal urusan dunia. Jadi umara ini termasuk orang yang wajib untuk kita taati. Ini sebagaimana firman Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada utusan Allah, dan taatlah kepada ulil amri, orang-orang yang memegang kekuasaan, orang-orang yang memegang pemerintahan.
kebijakan apapun dari pemerintah, asalkan kebijakan itu bertujuan untuk membawa kemaslahatan, kebaikan untuk masyarakat, ini kita wajib untuk mentaatinya. Kalau rakyat ini taat kepada